habatus sauda. Habatus sauda, habak itu biji-bijian, sauda itu hitam. Ya, kalau sudah wujudnya kemasan, panjenengan bisa beli di depan mu'alimin Bapak Ibu, ya, di selatan jalan atau toko herbal. Nah, di situ sudah kemasan, bagus ya. Di situ banyak, ada zaitun, ada habatus sauda, ada madu, ya, banyak sekali Bapak Ibu. Nah, itu secara syariat itu bisa diterima karena memang ada keterangan keberkahan, termasuk minum air zam-zam, ya, zam-zam. Demikian juga Bapak Ibu hijamah, ya, hijamah itu juga bagus Bapak Ibu. Hijamah itu bekam Bapak Ibu, ya, bekam itu juga bagus, ya. Dan hijamah itu adalah diambil darahnya, ya, diambil darahnya. Yang diambil adalah darah kotor, ya, darah kotor, ya, itu adalah hijamah. Termasuk ruqyah, ya, ruqyah dibacakan ayat-ayat Allah, maka insya Allah itu juga bagus, ya, itu juga bagus, bisa diterima oleh syariat, ya. Au qadaran, yaitu secara ilmiah, obat-obat tertentu, ya, sudah terbukti secara ilmiah boleh kita konsumsi, boleh kita minum, ya, dari obat-obat tersebut, ya. Yang kedua syaratnya adalah alla ya'tamidal 'abdu 'alaiha, seseorang tidak boleh bersandar, ya, kepada sebab tadi. Obat, madu, zaitun, ya, dokter itu hanya sebagai sebab saja. Yang menyembuhkan sinten Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan hanya Allah Bapak Ibu. Mereka hanya sebagai wasilah saja. Obat saja itu wasilah, sebab saja. Buktinya Bapak Ibu, buktinya sama-sama keluhannya, obatnya sama, hasilnya beda, ya, itu bisa terjadi Bapak Ibu, ya. Ini membuktikan bahwasanya kita tidak boleh bersandar kepada sebab, ya, obat, dokter, terus habatus sauda dan semacamnya itu sebagai sebab saja, ya. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, ayya'lam anna al-asbaba mahman azumat wa qawiyat fa innaha murtabitatun bi qada'illahi wa qudratihi, ya. Seorang harus mengetahui bahwa sebab tadi seberapapun kuatnya, ya, manjurnya yaitu obat, ya, tidak akan lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Kalau Allah menghendaki, dia akan sembuh, ya, dengan izin Allah SWT. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, dia tidak sembuh, ya. Walaupun dia mungkin dikatakan obat itu mujarab, obat itu paten misalkan, ya, maka kita tetap, ya, harus bergantung, tidak akan lepas dari yang namanya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Akan apa? Akan kita itu bersandar hanya kepada Allah, ya. Coba kalau misalkan obat itu senantiasa, ya, bisa menyembuhkan terus, orang akhirnya tergantung dengan obat tadi itu, mempercayai, dan ini akan mengurangi tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, berkaitan dengan tamimah tadi, jimat-jimat tadi, ya, jimat tadi. Idza alima dzalika faman labisa atau faman labisal halqah awal khayta, barang siapa yang dia menggantungkan jimat, ya, memakai jimat tadi itu, ya, dengan maksud untuk raf'ul bala atau raf'al bala, menolak bala, datangkan, ya, atau menolak bala, ya, mengangkat bala, ya, maka jelas ini adalah kesyirikan, ya, kesyirikan, dan syiriknya syirik yang besar Bapak Ibu. Kalau meyakini jimat tadi bisa mendatangkan, ya, manfaat, bisa menolak musibah. Oh, ini bisa mengobati penyakit ini, ya. Nah, ini kalau tidak dikontrol dengan dua tadi Bapak Ibu bisa kemana-mana nanti, ya. Dua tadi harus dikontrol Bapak Ibu, apa syariat dan secara ilmiah, ya. Sehingga dulu waktu itu mungkin ada yang mengobati dengan batu, ya. Batu apa Bapak Ibu? Ya, onari waktu itu, ya. Ya. Ini kan akhirnya liar Bapak Ibu, ya, tidak bisa ditimbang dengan dua tadi itu. Maka harus ditimbang dengan dua tadi, syariat dan secara ilmiah, ya, secara ilmiah. Kalau tidak terbukti dua ini jangan dipakai, ya, karena nanti akan menjerumus kepada kesyirikan.
ya, kesyirikan. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Ya. Wa minasyirikil rububiyah, ya, dan ini termasuk syirik rububiyah ketika dia mempunyai tandingan, menjadikan sesuatu tadi itu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, bisa menyembuhkan, ya, mengobati penyakit, padahal yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Datangkan manfaat, menolak musibah itu hanya Allah Bapak Ibu. Nah, ketika orang itu tidak meyakini Allah dan hanya sebagai tadi itu benda-benda tadi diyakini bisa mendatangkan manfaat, jelas ini adalah kesyirikan, ya, kesyirikan. Demikian juga syirik dalam ubudiyah atau dalam hal uluhiyah, ya, ibadah. Ketika dia berta'aluk hatinya, ya, menggantungkan nasibnya dengan benda-benda tadi, jelas ini akan menghilangkan tawakal dia kepada Allah SWT, dan ini adalah syirik dalam hal ibadah, ya. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, ya, jadikan wasilah-wasilah yang syariat tadi itu yang boleh diterima tadi hanya sebagai wasilah saja, ya. Adapun menjadikan wasilah yang tidak diterima dari sisi syariat, ya, dengan batu, dengan tenur Bapak Ibu, ya, tenur ada Bapak Ibu. Jadi orang itu pindah penyakit kemana? Ke tenur Bapak Ibu, ya. Artinya sakit itu dipindah ke telur atau ke ayam Bapak Ibu, ya, ke ayam atau ke kambing Bapak Ibu, ya. Jadi ada sakit bisa dipindah kemana? Ke hewan-hewan. Kan artinya kasihan Bapak Ibu, ya, kasihan, ya. Ini juga tidak masuk akal, ya. Tidak perlu dipercaya yang seperti ini. Ini semua akan menjurus kepada perbuatan haram dan perbuatan kesyirikan, ya. Maka kita harus menjauhi sejauh-jauhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berkaitan dengan masalah ruqyah, ya, tamimah dan tiwalah. Innar ruqa wa tama'im wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, yang dimaksud dengan ruqyah di sini yang dikatakan syirik adalah jambi-jambi selain dari Al-Qur'an, ya. Dari paranormal misalkan, dari Mbah Dukun misalkan, komat kamit yang enggak jelas, ya. Maka itu nanti masuk pada kesyirikan, ya, kesyirikan, tidak boleh, ya. Watamain dan tamimah, yaitu jimat-jimat tadi, ya, jimat-jimat tadi, ya, tidak boleh, ya. Misalkan ada keris, asalnya tidak apa-apa punya keris itu, akik misalkan, tidak apa-apa, pakai ali-ali akik, tidak masalah, gelang pun tidak masalah, selama tidak meyakini itu sebagai, ya, mendatangkan manfaat, ya, atau menolak musibah, ya. Maka hindari Bapak Ibu akik atau yang sejenisnya keris yang ada khodamnya, ya. Khodam itu apa? Ya jinnya itu, ada jinnya itu biasanya, ya. Ini, ya, biasanya jin itu kalau sudah nempel di tempat-tempat tertentu, ya, di keris, kemudian di akik atau dimanapun, maka dia akan meminta sesaji, ya. Sesaji wujudnya bisa minyak wangi, bisa kembang Bapak Ibu, ya, apalagi, ya, bisa menyan Bapak Ibu. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya, ini. Jadi kita cukup berserah diri kepada Allah. Wattiwalah, bukan tilawah, tiwalah, ya. Tiwalah adalah jangan punten pelet, kertas pelet nama mboten Bapak Ibu, ya, pelet, ya. Bukan pelet, ya, pelet, ya, bukan pakan ikan, bukan juga, ya, pelet. Untuk menarik seseorang, ya, namanya pelet, ya, itu wattiwalah, ya. Syirkun, semua tadi, ya, jambi-jambi selain dari Al-Quran, jimat-jimat dan pelet, ya, itu hukumnya adalah syirkun, adalah kesyirikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersihkan, ya, tauhid kita, tawakal kita, pokoknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tamimah, ya. Ini masih banyak Bapak Ibu orang menggantungkan, ya, di rumahnya digantungkan sesuatu, diyakini itu bisa mendatangkan manfaat. Oh, nanti kalau digantungkan ini nanti tidak terkena musibah, ya. Ini termasuk bagian ini Bapak Ibu, maka tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. At-tama'im, tamimah adalah syai'un yu'allakun
atau yu'allaqu 'alal aulad minal ain. Tamimah, jimat adalah sesuatu yang digantungkan. Kalau zaman dulu disebutkan di sini alal aulad, yaitu anak-anak. Anak-anak dikalungkan, yaitu jenis jimat tadi itu, ya, minal ain, agar tertolak, terhindar dari penyakit ain. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah penyakit ain. Penyakit ain, Bapak Ibu, adalah penyakit yang datang dari tatapan mata seseorang. Ya, tatapan mata seseorang. Kapan itu bisa terjadi? Satu, ketika orang itu melihat sesuatu, entah itu barang, ya, entah itu anak, entah itu orang, adalah sesuatu yang menakjubkan dan dia tidak menyebut nama Allah, ya, tidak menyebut nama Allah, ya. Maka Bapak Ibu, saya anjurkan dan juga untuk pribadi, kalau kita mau lihat sesuatu yang menakjubkan, jangan lupa menyebut nama Allah. Doakan tabarakallah, barakallahu fik misalkan, atau kita sucikan Allah, tabarakallah, baca subhanallah, atau kita baca Allahu akbar, maka insya Allah akan terhindar dari penyakit ain, ya. Ini walaupun orang itu tidak punya niat jahat, ya, walaupun tidak punya niat jahat, tapi bisa terkena. Sebagaimana dulu ketika ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat tubuh saudaranya atau sahabat yang lainnya, badannya putih, Bapak Ibu, ya. Mungkin dia takjub, ya, dia mungkin gumun, ya, takjub, tapi dia tidak menyebut nama Allah. Tiba-tiba sakit, Pak, ya, tiba-tiba sakit. Hanya dilihat tapi Bapak Ibu, orang yang takjub, orang yang gumun, ya, tapi dia tidak menyebut nama Allah, punya potensi mendatangkan penyakit ain. Yang kedua, Bapak Ibu, penyakit ain bisa diterangkan karena tatapan mata orang-orang yang dengki, ya, orang-orang yang dengki, ya. Sehingga Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mendapatkan nikmat, ya, dari Allah SWT, boleh diceritakan, boleh, asalnya boleh. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Maka adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah, boleh kita ceritakan, ya. Tapi ingat, jangan ceritakan kepada orang yang dengki. Orang yang dengki, Bapak Ibu, ampun diomongke karo wong sing duwe sifat napa? Dengki. Orang dengki itu kalau ada saudaranya dapat nikmat, senang atau tidak? Oh, tidak senang, Bapak Ibu, ya. Kalau ada tetangganya dapat hadiah mobil misalkan, hatinya orang yang dengki itu enggak senang, ya. Enggak senang, Bapak Ibu. Orang yang punya penyakit dengki itu luar biasa, ya. Dan dia kalau sudah dengki, Bapak Ibu, itu mengerikan. Sehingga kita mohon kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad, ya. Mohon kepada Allah dari kejahatan, keburukan orang yang dengki ketika dia dengki, Bapak Ibu, ya. Sehingga penyakit dengki adalah penyakit yang sangat berbahaya, ya. Penyakitnya satu, iblis, Bapak Ibu. Iblis itu dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Awal mulanya kenapa penyakit dengki itu datang, Bapak Ibu? Diawali karena dia suudon, dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba perhatikan, Bapak Ibu, awal mula kenapa iblis itu sampai dia dendam dengan Nabi Adam alaihissalam, ya. Iblis adalah makhluk yang lebih dulu diciptakan oleh Allah, rajin ibadah, ilmunya banyak, ya. Tiba-tiba Allah menciptakan makhluk baru namanya Adam, ya. Makhluk yang baru namanya Adam ini kemudian Allah berikan ilmu yang banyak. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah, ya. Kemudian Nabi Adam diajarkan ilmu yang banyak, disebutkan nama-nama ini, diajarkan semuanya, jadi pinter, tahu tentang semua nama. Bukan hanya itu, para malaikat disuruh untuk sujud, ya, kepada siapa? Makhluk yang baru, Nabi Adam alaihissalam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ya. Semua malaikat
sujud karena memang perintah Allah, ya. Para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah, mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, siapa yang dikecualikan atau yang tidak mau adalah iblis, aba wastakbar, ya. Dia enggan dan dia sombong, ya. Apa alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam padahal itu adalah perintah Allah dan iblis sangat yakin itu adalah perintah Allah, ya. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam, ya. Khalaqtahu min tin khalaqtani min nar. Kau ciptakan Adam dari tanah dan kau ciptakan aku dari api. Dendam, dengki Bapak Ibu. Ya mungkin secara akal gini Bapak ya, secara masuk akalnya, kenapa kok yang baru diciptakan kok diberikan ilmu yang banyak gitu loh, ya. Kok bukan yang senior gitu loh, ya, seperti itu. Timbul rasa dengki. Karena saking dengkinya Bapak ya, bukan hanya Adam alaihissalam, bukan Nabi Adam alaihissalam, anak turunnya juga dibenci oleh iblis Bapak. Kita itu termasuk dibenci oleh siapa? Iblis. Orang-orang yang taat itu dibenci oleh iblis Bapak Ibu. Maka kalau kita tidak suka dengan seseorang jangan berlebihan, ya. Ada orang Jawa itu yang ngapunten agak berlebihan, ya. Tidak senang sama bapak anaknya melu lagi seneng, coba, ya toh? Bukan hanya anaknya, omahnya Bapak Ibu, ya toh? Lihat rumahnya nggak seneng, karena apa? Nggak seneng sama yang punya. Ayamnya, kucingnya melu lagi seneng, coba, ya toh? Ini kan kebangetan Bapak Ibu, tidak boleh. Dengki Bapak Ibu. Kenapa Qabil membunuh Habil yang itu adalah saudaranya? Karena dengki, ya. Dengki penyakit yang berbahaya Bapak Ibu. Orang kenal sedulur Bapak Ibu. Kalau sudah dengki, tidak kenal saudara, tidak kenal konco, tidak kenal tonggo Bapak Ibu. Kalau sudah dengki, wow luar biasa Bapak Ibu, ya. Ini kenapa saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam tega-teganya memasukkan nyemplungin Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur Bapak Ibu, ya. Kan itu kan niat jahat Bapak Ibu. Ya karena dengki. Kenapa Nabi Yakub bapaknya itu kok pilih kasih yang disenangi hanya si Yusuf? Gitu ya. Awalnya memang karena masalah ini, ya. Dia tidak apa? Dia berprasangka buruk seperti itu. Orang Yahudi Bapak Ibu itu dengan Rasulullah SAW itu sangat dengki Bapak Ibu. Kenapa? Ya tadi diawali dari suudon dengan keputusannya Allah. Dulu Bapak Ibu, orang-orang Yahudi di Palestina, di Sam Bapak Ibu, ya, di Sam itu mereka rela pindah ke Madinah Bapak Ibu. Padahal Madinah terkenal dengan banyaknya wabah, banyak penyakit Bapak Ibu. Tapi mereka rela meninggalkan Sam untuk ke Madinah. Untuk apa? Menunggu seorang calon nabi yang akan hadir di akhir zaman, ya. Itu sudah diyakini dalam kitab Taurat akan datang seorang nabi, ya. Tapi Allah tidak menyebutkan itu dari kalangan Bani siapa, ya. Tapi sudah disebutkan, sudah ditunggu begitu lama, ternyata yang muncul bukan dari kalangan Bani Israel, yang muncul dari kalangan Bani Ismail. Mereka dengki Bapak Ibu. Wah, dengan Nabi itu sangat dendam, ya. Nabi itu sering, ya, mau dibunuh, ya. Bahkan ketika mau dikasih makanan itu diracun. Dan Nabi juga pernah disihir Bapak Ibu, ya. Disihir lewat apa? Lewat rambut Bapak Ibu, ya. Maka orang yang dengki sangat berbahaya. Nah, tatapan orang yang dengki Bapak Ibu itu bisa mendatangkan penyakit ya. Maka Bapak Ibu, terutama ibu-ibu panjenengan yang mungkin sering upload, ya. Upload apa itu? Mungkin makanan, mungkin cucu, mungkin panjenengan pas rekreasi, ya. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Ditulis aja, ya. Masya Allah, tabarakallah, seperti itu. Agar terhindar dari penyakit. Ini seperti itu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tamimah ya Bapak Ibu, tamimah menggantungkan jimat, ya, dan diyakini bisa menolak
berbagai macam penyakit termasuk penyakit ain, ya. Ini kalau orang Jawa apa namanya? Sawanan atau sawangan ya? Sawanan ya. Wah, sawan ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi dia tadi mata nanti Bapak Ibu. Jadi kata sawang mungkin ya. Jadi di sawang sakit Bapak Ibu, ya. Lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an, bagaimana hukumnya kalau yang digantungkan adalah sesuatu dari Al-Qur'an Bapak Ibu? Al-Qur'an ditulis ayat kursi misalkan, kemudian dilempit Bapak Ibu, dilipat, digantungkan misalkan, ya, atau digantungkan di rumah misalkan, ya. Farakhasa fi ba'du salaf, ya. Maka sebagian ulama salaf memberikan keringanan, sebagian, tidak baik, tidak semua, keringanan, ya, sebagian. Wa ba'duhum lam yurakhis, tapi sebagian yang lain tidak memberikan keringanan, ya. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, dan termasuk suatu yang dilarang, ya. Agar apa? Tidak dihinakan nanti Al-Qur'an tersebut, ya. Coba Bapak Ibu kalau Al-Qur'an nanti dijadikan digantungkan tadi itu, dilipat-lipat, akhirnya kan jadi sesuatu yang tidak diagungkan, ya, seperti itu. Kemudian ar-ruqa atau ruqyah, ya, maka disebut dengan tadi ya, jimat jambi-jambi Bapak Ibu. Nah, maka kalau dari selain Al-Qur'an maka tidak diperbolehkan, ya. Adapun tiwalah, ya, tiwalah adalah sesuatu yasna'unahu yas'umuna annahu yuhabbibul mar'ah. Tiwalah atau pelet Bapak Ibu adalah sesuatu yang dijadikan biar ini bisa membuat seseorang perempuan, ya, itu menjadikan seorang itu senang, ya, seperti itu, kepada suaminya atau suami kepada istrinya atau kepada orang lain, ya. Maka Bapak Ibu hindari, ya, namanya tiwalah, pelet, ya, apa namanya? Kemudian sekarang ada jaran apa Bapak Ibu? Apa itu jaran-jaran yang apa jaran apa? Ya, seperti itu, ya. Kemudian zaman dulu itu ada namanya susuk Bapak Ibu, ya, susuk, ngertos susuk mboten Bapak Ibu, ya. Nah, itu tidak boleh juga, ya. Susuk, kemudian ya termasuk pelet tadi Bapak Ibu. Maka ini semua tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, sesuatu yang bisa menjurus kepada kesyirikan harus kita hindari, ya. Bagaimana dengan ruqyah tadi ya, Bapak Ibu? Dengan ruqyah, ya, ketika dari Al-Qur'an maka diperbolehkan. Ya, kalau ada orang sakit Bapak Ibu boleh panjenengan meruqyah, ya. Semakin baik kualitas kesolehan seseorang, maka semakin baik pengaruh pada tingkat, yaitu pengaruh pada yang dibaca, ya, pada yang dibaca. Yang dibaca Bapak Ibu, satu Al-Fatihah, yang kedua Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ya. Serta kamu ditambah Al-Baqarah 1 sampai 5, boleh, ya. Ini ya. Akan sangat berkualitas satu dari kesolehan orang yang membaca, ya. Dulu ketika ada sahabat diminta untuk mengobati orang yang terkena sengatan gigitan binatang Bapak Ibu, disengat oleh binatang yang berbisa, itu dibacakan Al-Fatihah Bapak Ibu, ya. Dibacakan Al-Fatihah diulang-ulang Al-Fatihah itu diulang-ulang. Dengan izin Allah sembuh, ya. Dengan izin Allah sembuh. Tapi yang baca siapa? Sahabat. Tingkatannya adalah tingkatan sahabat, ya. Ini. Yang kedua akan sangat berpengaruh dari bacaannya. Bacaannya tartil Bapak Ibu. Bacaannya bagus. Yang ketiga diusahakan tahu maknanya, ya, tahu maknanya, ya. Maka kalau terpenuhi ini Bapak Ibu, insya Allah, ya, maka akan mendatangkan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun meruqyah dengan selain Al-Qur'an maka tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Ini. Amma ta'alib allati fiha Quran awal hadis, ya, apabila yang digantungkan itu Al-Quran dalam hadis-hadis Nabi, ya, maka yang lebih utama adalah tarkuha atau ditinggalkan, ya, ditinggalkan karena akan menjerumus kepada sesuatu yang haram, yaitu menghinakan Al-Quran, ditaruh di tempat-tempat yang tidak semestinya, ya, tidak semestinya. Adapun dari Al-Quran ucapan yang baik, maka insya Allah maka tidak apa-apa, tetap kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Bapak Ibu, yang perlu dijauhi juga adalah berkaitan dengan meminta kepada selain Allah, meminta rezeki kepada selain Allah, pesugihan Bapak Ibu. Maka sangat dilarang Bapak Ibu ya, ketika menjalin hubungan dengan siapa? Dengan setan ya, dengan setan. Maka ini sangat-sangat dilarang Bapak Ibu ya. Ngapunten, biasanya orang yang pakai pesugihan ya, itu syaratnya sangat berat. Syaratnya sangat berat. Harus nyetor tumbal ya. Dan itu betul-betul luar biasa Bapak Ibu. Dulu pernah ada teman saya tetangga ya, itu dia driver Bapak Ibu ya. Suatu saat dapat penumpang ya. Penumpang ini minta diantarkan di satu tempat, yang tempat itu untuk mencari pesugihan ya, pesugihan. Sepanjang jalan itu ditelepon oleh orang yang minta hutang Bapak Ibu ya, ditagih hutangnya karena dia kena hutang ya. Mungkin karena pikirannya sudah sumpek, sudah ya mumet Bapak Ibu, dia mencari pesugihan ya. Nah waktu itu teman saya dikasih tahu syaratnya harus nyetorkan beberapa orang yang nanti akan jadi apa? Tumbal. 1, 2, 3. Ada tetangga-tetangganya yang dijadikan korban. Yang terakhir itu yang saya juga kaget Bapak Ibu, yang nama terakhir adalah anaknya sendiri. Coba ya, anaknya sendiri. Ini Bapak Ibu ya. Maka ini adalah termasuk dosa besar ya, dosa besar. Sihir, kemudian cari pesugihan tadi itu, ini termasuk dosa besar. Sampailah dia ke jalan ke Magelang atau jalan ke Semarang tempat itu, akhirnya dia melakukan ritual, membayar kalau nggak salah 1 juta berapa itu, 500 atau berapa ya. Terus dia melakukan ritual ya, seperti itu. Kok darulah Bapak Ibu, nggak kuat dia nggak kuat ya, nggak kuat. Akhirnya pulang ya, di tengah jalan minta sama drivernya untuk mampir ke masjid. Dia kemudian tobat, sholat, dia sholat tobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesal Bapak Ibu ya. Alhamdulillah tidak jadi Bapak Ibu ya. Coba kalau waktu itu dia kuat, itu 5 orang atau 7 orang yang sudah didata tadi, itu nanti akan jadi apa? Ya, sakit Bapak Ibu, ya Allah, ngeri Bapak Ibu ya. Maka jangan pernah punya hubungan dengan namanya setan ya. Dia kalau dimintai tolong, maka dia akan minta apa? Minta pengorbanan keimanan Bapak Ibu ya. Minta upah, upahnya adalah keimanan seseorang. Maka tidak boleh ya. Mungkin bapak-bapak yang dulu pernah belajar tenaga dalam ya, diisi seperti itu, tobat kepada Allah, tobat ya, hilangkan semuanya Bapak Ibu ya. Karena itu akan termasuk apa? Yang dimaksudkan sebenarnya adalah jin Bapak Ibu ya, adalah jin ya. Termasuk yang masih punya raja ya, masih punya jimat, di situ ada kodamnya, ada jinnya, hilangkan semuanya. Konon kabarnya orang yang seperti itu meninggalnya sulit Bapak Ibu ya, meninggalnya sulit ya, seperti itu ya. Sehingga mari kita sebagai orang Islam, pokoknya kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan, dijauhkan dari segala bentuk dosa dan maksiat. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam iman dan Islam sampai diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf ya. Dan saya akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Yunianto atas penyampaian materinya. Karena sesi penyampaian materi pada sore kali ini telah berakhir, maka sesi kajian pada sore hari ini telah berakhir. Semoga jamaah sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang telah diajarkan, dan kepada Ustaz Yuni mendapatkan amal jariah yang telah mengajarkan. Baik, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bikin nanti. Oke.